Di video review kali ini, saya akan membahas beberapa pertandingan yang terjadi pada Liga Top Eropa pada pekan ke-17. Ada banyak sekali pertandingan-pertandingan seru yang dapat kita bahas, seperti Newcastle yang bermain imbang dengan Chelsea, ada Manchester City yang masih mempertahankan rekor clean sheet-nya melawan West Ham United, dan ada derby unggas antara Tottenham Hotspur melawan Liverpool, dan ada pertandingan yang mengejutkan antara Aston Villa dan Manchester United. Bagaimana review lengkapnya pertandingan Liga Top Eropa pada pekan ke-17 kemarin malam? Mari kita bahas lengkapnya di video review kali ini. Kita mulai dulu dari Newcastle United yang bermain imbang 2-2 melawan Chelsea. Newcastle United di sini bermain di atas kertas, bermain dengan lebih menekan. Sejak menit awal pertandingan, Newcastle United bermain dengan tempo yang sangat tinggi dan terbukti mampu membuat Chelsea kewalahan, dan 2 gol pertama yang ditorehkan oleh Newcastle juga terjadi di babak pertama. Sayangnya di babak kedua, Chelsea setelah mendapatkan beberapa instruksi ketika jeda turun minum di ruang ganti oleh Enzo Maresca, Chelsea seperti mendapat semangat baru dan mampu menyamakan kedudukan sampai akhir pertandingan dengan skor 2-2. Nick Woltemade bermain dengan sangat bagus tadi malam dengan duetnya bersama Anthony Gordon, di mana 2 gol yang diselesaikan oleh Nick Woltemade merupakan assist dari Anthony Gordon. 2 pemain jangkung ini berduet untuk menggempur pertahanan dari Chelsea, dan terlihat juga tadi malam pertahanan dari sisi sebelah kanan Chelsea lebih sering diekspos oleh pemain-pemain Newcastle, di mana pertahanan yang diisi oleh Wesley Fofana dan Malo Gusto banyak sekali diekspos oleh pemain-pemain Newcastle, banyak sekali mendapatkan tekanan dari sisi sebelah kanan. Dan beberapa juga peluang-peluang yang terjadi, bahkan gol yang terjadi dari Newcastle juga berawal dari ruang yang mampu diekspos oleh Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan dari Chelsea. Dan Chelsea sebenarnya juga tadi malam bermain cukup bagus, apalagi di babak kedua mereka bermain lebih bagus ketimbang babak pertama, di mana babak pertama memang lebih dikuasai oleh Newcastle. Di babak kedua mereka lebih menguasai pertandingan, dan ada beberapa peluang-peluang juga yang gagal dimanfaatkan oleh Chelsea. Ada 2 peluang yang diselesaikan oleh Alejandro Garnacho. Lagi-lagi Garnacho membuang-buang peluang. Tadi malam ada 2 peluang yang kurang klinis dari Garnacho. 1 peluang tendangannya melebar ke atas, dan 1 peluang juga menurut saya pengambilan keputusannya yang kurang bijak. Seharusnya dia bisa memberikan umpan silang ke rekannya, namun lebih memaksakan untuk melakukan tendangan di sudut sempit tiang dekat gawang, dan akhirnya hanya berbuah tendangan gawang dan tidak bisa memberikan ancaman signifikan untuk pertahanan dari Newcastle. Kemudian dari statistik di sini terlihat memang Chelsea menguasai penguasaan bola, di mana 53% dipegang oleh Chelsea berbanding 47% untuk Newcastle. Dan Chelsea juga lebih efektif ketimbang Newcastle. Total ada 13 tembakan yang mampu dilesatkan oleh Chelsea, dan 4 diantaranya on target, dan Newcastle hanya menorehkan 11 tembakan. Namun Newcastle di sini lebih klinis, mereka banyak memberikan peluang-peluang besar, kesempatan besar atau big chances banyak diberikan oleh Newcastle. Total ada 7 big chances yang mampu ditorehkan oleh Newcastle. Ada 2 big chances yang ditorehkan oleh Harvey Barnes, di mana dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, namun dia mampu menorehkan 2 big chances tadi malam. Saya lihat penampilannya juga cukup apik. Harvey Barnes tadi malam sebagai super sub pemain pengganti, namun sayangnya masih gagal dimanfaatkan oleh Harvey Barnes untuk berbuah gol dan membuat Newcastle menang, dan akhirnya harus mengakui ditahan imbang oleh Chelsea. Oke, itu tadi yang bisa saya bahas antara Newcastle melawan Chelsea. Selanjutnya kita beralih ke
Manchester City yang menang telak 3-0 melawan West Ham United, di mana Manchester City di sini melawan West Ham United seakan West Ham United sebagai tim latihan untuk Manchester City. Dapat dilihat juga mereka sangat mendominasi permainan, bahkan di babak pertama Manchester City sangat mendominasi dengan torehan 2 golnya. Dan West Ham United bahkan di babak pertama sama sekali tidak memberikan tembakan on target untuk Manchester City. Ini membuktikan bahwa betapa dominasi Manchester City membuat para pemain West Ham frustasi, dan terlihat juga pelatih dari West Ham United, Espirito Santo, juga terlihat frustasi dengan permainan yang diberikan oleh Manchester City. Namun di babak kedua Manchester City lebih menurunkan tempo permainannya, bahkan beberapa pemain diganti oleh pemain-pemain bertahan seperti Nico Gonzalez yang digantikan oleh Abdul Qadir Kusanov, dan juga ada Savinho yang masuk sebagai pengganti seorang Ryan Cherki, di mana ini memperlihatkan bahwa di babak kedua, pada pertengahan babak kedua, Pep Guardiola ingin sedikit bermain bertahan, menurunkan tempo permainannya untuk menahan stamina dari para pemainnya supaya tidak terlalu kecapean pada pertandingan ini. Dan kita lihat juga dari statistiknya, Manchester City sangat mendominasi penguasaan bola dengan 66% berbanding 34%, dengan torehan 17 tembakan dan 8 tembakannya on target, berbanding dengan West Ham yang hanya melesatkan 7 tembakan dan 3 diantaranya on target. Namun di sini West Ham sebenarnya di babak kedua permainannya cukup meningkat kualitasnya, di mana dia mampu menorehkan 2 big chances, namun ternyata masih gagal dimanfaatkan untuk menjadi gol, di mana 2 big chances ini merupakan big chance yang mampu di-save oleh seorang Donnarumma. Bahkan Donnarumma harus merelakan wajahnya untuk melakukan penyelamatan tadi malam ketika pemain West Ham United ini melesatkan tendangan. Dan pada wawancara pers, Pep Guardiola sebenarnya terlihat tidak cukup puas dengan performa pemainnya, apalagi dengan performa seorang Bernardo Silva. Bahkan Pep Guardiola di sini berbicara langsung bahwa kelemahannya adalah seorang Bernardo Silva, dan ketika melawan West Ham United tadi malam, Bernardo Silva tidak bermain sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh Pep Guardiola, dan akhirnya dia mengutarakannya di wawancara pers dan mengatakan bahwa Bernardo Silva sedikit kurang permainannya tadi malam ketika melawan West Ham United. Memang Bernardo Silva ini merupakan pemain yang selalu mengikuti sistem dan selalu mengikuti arahan-arahan dari Pep Guardiola. Makanya tidak diherankan Bernardo Silva ini salah satu pemain dari pemain-pemain legenda Manchester City yang membawa Manchester City meraih gelar Liga Champions yang tidak dibuang oleh Pep Guardiola, di mana yang lainnya sudah didepak dan dijual ke tim-tim lain. Namun Bernardo Silva di sini masih dipertahankan oleh Pep Guardiola, dan akhirnya Pep Guardiola sendiri yang mengutarakan bahwa dia memang pemain kesayangan dari Pep Guardiola, di mana Bernardo Silva ini memang seorang pemain yang bisa menjalankan sistem yang dibuat oleh seorang Pep Guardiola. Oke, itu tadi yang bisa saya bahas antara Manchester City melawan West Ham United. Kita beralih ke derby Unggas antara Tottenham Hotspur melawan Liverpool, dan pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool dengan skor tipis 2-1 di kandangnya Tottenham, dan Tottenham di sini mendapatkan 2 kartu merah. Satu kartu merahnya yaitu didapatkan oleh Xavi Simons di babak pertama, di pertengahan babak pertama, dan kartu merah kedua didapatkan oleh Sergio Romero di akhir penghujung babak kedua. Di sini sepertinya dengan 2 kartu merah ini membuat Thomas Frank bertambah pusing dengan komposisi pemainnya, apalagi Xavi Simons dan Sergio Romero merupakan pemain kunci di formasi Tottenham Hotspur, dan tadi malam mendapatkan kartu merah. Ini berarti pada 3 pertandingan ke depan tanpa 2 pemain ini mungkin membuat Thomas Frank sedikit pusing untuk merotasi pemain-pemainnya.
Dan Liverpool di sini terlihat sedikit demi sedikit pelan-pelan mereka semakin menunjukkan konsistensinya, di mana formasinya juga tidak banyak berubah kali ini dalam beberapa pertandingan terakhir. Liverpool selalu menurunkan formasi 4-2-3-1. Arne Slot selalu menurunkan formasi itu dan terlihat formasi ini merupakan formasi yang cukup efektif untuk permainan Liverpool, di mana Hugo Ekitike di sini sangat cocok sebagai striker utama. Dia berdiri sendiri sebagai target man, di mana Florian Wirtz juga sudah cocok berposisi sebagai sayap kiri, dan Curtis Jones yang biasanya menggantikan posisi Salah kali ini diduetkan sebagai double pivot bersama Gravenberch, juga tampil apik dan konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan line up-nya juga sudah menunjukkan konsistensinya, di mana Arne Slot juga tidak banyak melakukan uji coba yang aneh dibandingkan dengan Tottenham Hotspur. Masih belum mendapatkan pola permainannya yang konsisten, di mana line up dari Tottenham Hotspur juga seringkali berubah, ditambah lagi 2 kartu merah yang didapatkan 2 pemain kuncinya. Ini pastinya akan membuat Thomas Frank merotasi lagi formasi dari Tottenham Hotspur, dan ini juga membuat Tottenham Hotspur semakin tidak konsisten pada musim ini sepertinya. Dan kalau kita lihat dari data statistik, Liverpool sudah pasti akan menguasai penguasaan bola, di mana mereka bermain melawan 10 orang, di mana Liverpool mendapatkan 65% penguasaan bola berbanding 35% untuk Tottenham. Namun di sini anehnya Tottenham lebih banyak melakukan tembakan, di mana total ada 15 tembakan dan 4 tembakan diantaranya on target yang mampu diselesaikan oleh Tottenham, dan Liverpool hanya menyelesaikan 8 tembakan dan 4 tembakan diantaranya on target. Namun di sini Liverpool lebih klinis sepertinya dengan 2 big chances mereka, dan tidak ada big chance yang dilewatkan oleh Liverpool. Dan dari Tottenham mereka juga mampu menorehkan 2 big chances sebenarnya, namun mereka membuang 1 peluang emasnya, dan 1 peluang emas itu yang gagal membuat Liverpool menahan imbang, Tottenham Hotspur menahan imbang Liverpool di pertandingan tadi malam. Oke, itu tadi yang sedikit bisa saya bahas antara Tottenham Hotspur melawan Liverpool. Kita beralih ke Everton yang kalah 0-1 dari Arsenal, di mana pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat membosankan, di mana pertandingan yang juga terjadi pada dini hari di waktu Indonesia, terjadi di waktu dini hari dan membosankan, membuat saya mengantuk untuk melihat pertandingan ini, di mana Arsenal di sini benar-benar menurunkan gigi permainannya. Kualitas permainan Arsenal sangat menurun, tidak se-eksplosif pada pekan-pekan awal musim ini. Dan terlihat tadi malam Arsenal juga 1 golnya mendapatkan voucher penalti dari Everton yang diselesaikan oleh Gyökeres pada menit ke-27. Selebihnya itu Arsenal tidak banyak memberikan ancaman-ancaman berarti untuk Everton, hanya melakukan umpan-umpan di area tengah, namun tidak begitu klinis ketika sampai ke final third lini pertahanan dari Everton. Ini terlihat mungkin ini memang skema yang dijalankan oleh Mikel Arteta, di mana dia takut pada pemainnya stamina-nya menurun dan dapat membuat cedera. Jadinya Mikel Arteta lebih menurunkan tempo permainan dari anak asuhnya. Bahkan terlihat serangan Arsenal ini apabila memang serangan itu masih belum terlalu mengancam, mereka tidak memutuskan untuk melakukan tembakan. Dan terlihat juga statistiknya di sini. Total Arsenal hanya menyelesaikan 2 tembakan on target dari total 13 tembakan. Bayangkan saja, tidak sampai setengah dari total tembakannya yang mengarah ke gawang, hanya 2 tembakannya yang mengarah ke gawang, dan hanya memberikan 3 big chances, dan dari 3 big chances itu ada 2 yang terlewat oleh Arsenal. Berarti di sini ada 2 big chances yang tidak mampu
dimanfaatkan dengan baik oleh Arsenal. Memang Arsenal sangat menguasai permainan dengan 65% penguasaan bola berbanding 35% untuk Everton. Everton sebagai tuan rumah memang tadi malam tidak begitu tampil apik, apalagi kehilangan pemain intinya yaitu Diaye yang sedang mengikuti kompetisi AFCON juga di Afrika, di mana terlihat di sini Everton kurang kreatif di lini tengahnya, kurang tusukan juga dari sisi sayap karena ditinggal oleh Diaye. Dan beberapa pemain penggantinya juga seperti Jack Grealish juga tidak tampil optimal tadi malam. Terlihat Jack Grealish tidak banyak memberikan ancaman-ancaman berarti untuk Arsenal. Oke, itu tadi yang bisa saya bahas dari Everton melawan Arsenal. Kita beralih ke Aston Villa yang menang 2-1 melawan Manchester United. Di sini sebenarnya expected, maksud saya ekspektasinya saya juga Aston Villa akan menang melawan Manchester United, apalagi Aston Villa sebagai tuan rumah juga di sini. Namun yang cukup mengagetkan di sini Manchester United sedikit memberikan perlawanan untuk Aston Villa. Dengan statistiknya juga dapat kita lihat di sini dari penguasaan bola Manchester United menang dari Aston Villa dengan 57% penguasaan bola berbanding 43%. Dan di sini terlihat Manchester United juga cukup efektif dengan total ada 15 tembakan dan 6 tembakan diantaranya on target berbanding dengan Aston Villa yang hanya melesatkan 12 tembakan dan 4 tembakan diantaranya on target, dan Manchester United mampu melesaikan 3 big chances pada pertandingan ini. Namun memang terlihat Manchester United masih kurang klinis di lini depannya, apalagi juga ditinggal seorang Mbeumo dan juga Bruno Fernandes tadi malam di babak kedua juga harus diganti karena cedera. Akhirnya serangan dari Manchester United sedikit menurun di babak kedua. Ugarte yang menggantikan posisi Casemiro juga tidak bermain cukup apik tadi malam. Bahkan terlihat sekali Ugarte kehilangan bola dan akhirnya mampu diintercept oleh pemain Aston Villa dan memberikan ancaman untuk gawang Manchester United. Ini membuktikan bahwa Ugarte masih belum layak untuk menggantikan posisi Casemiro. Permainannya juga cukup jelek tadi malam. Beruntung sekali Manchester United ada Lamens di posisi penjaga gawang, di mana Lamens tadi malam banyak memberikan penyelamatan penting yang mampu menggagalkan peluang-peluang yang diberikan oleh Aston Villa. Mungkin kalau tidak ada Lamens, skornya lebih dari 2-1 kalau menurut saya. Oke, itu tadi beberapa pertandingan dari Premier League yang bisa saya bahas. Tidak semua pertandingan bisa saya bahas, dan ini saya rekapkan beberapa pertandingan yang sudah terjadi pada pekan ke-17 Premier League, yaitu Bournemouth yang bermain imbang satu sama melawan Burnley. Ini sedikit mengejutkan. Bournemouth yang beberapa kali menjadi batu sandungan untuk tim-tim besar justru bermain imbang dengan Burnley yang berada di papan bawah. Brighton juga bermain tanpa gol melawan Sunderland. Sunderland tidak mampu mendapatkan poin penuh ketika berkontak dengan Brighton. Wolves yang masih mengalami kekalahan dari Brentford dengan skor 2-0. Ada Leeds United yang menghajar Crystal Palace dengan skor 4-1. Dan ada Fulham juga yang menang tipis 1-0 melawan Nottingham Forest. Dan dari klasemennya, Arsenal di sini masih menduduki peringkat pertama dengan 39 poin. Manchester City di peringkat kedua dengan 37 poin. Disusul Aston Villa di peringkat ketiga dengan 36 poin. Di mana dari peringkat 1 sampai peringkat ketiga ini selisih poinnya cukup tipis. Ini membuktikan bahwa apabila salah satu tim terjegal tidak dapat mampu meraih hasil penuh, pasti akan disalip oleh posisi di bawahnya. Chelsea ada di posisi keempat dengan 29 poin. Liverpool di posisi kelima dengan 29 poin, poin yang sama melawan Chelsea. Dan Manchester United ada di posisi ketujuh dengan 26 poin.
Oke, itu tadi yang bisa saya bahas dari Premier League. Kita beralih ke La Liga. Ada dua tim besar La Liga yang sama-sama mendapatkan skor 2-0 dan sama-sama mendapatkan voucher penalti, yaitu antara Barcelona yang menang 2-0 melawan Villarreal dan ada Real Madrid juga yang menang 2-0 melawan Sevilla. Kita bahas terlebih dahulu dari Barcelona yang mampu mencuri poin di kandang Villarreal. Di sini Villarreal juga tidak bermain dengan 11 orang. Villarreal mendapatkan kartu merah yaitu Renato Veiga di menit ke-39 dan ini membuat Barcelona sangat mendominasi permainan dan terlihat juga posisi nomor 10 yang diperankan oleh Rafinha juga bermain cukup efektif tadi malam dan Rafinha juga memberikan ancaman di mana ancaman itu juga yang berbuah penalti untuk Barcelona yang dilesatkan sendiri oleh Rafinha. Dengan berkurangnya pemain dari Villarreal, Villarreal tidak dapat berbuat banyak. Padahal di sini Villarreal juga ada sedikit peluang untuk bisa mencuri poin dari Barcelona. Apalagi Villarreal berada di peringkat ketiga. Melihat beberapa pertandingan terakhir juga Villarreal bermain dengan cukup konsisten pada beberapa pertandingan terakhir. Namun dengan adanya kartu merah membuat Villarreal justru tidak dapat berbuat banyak ketika melawan Barcelona. Dan terlihat di sini dari penguasaan bola, Barcelona menang dengan 80% berbanding 20% untuk Villarreal dan Barcelona juga cukup efektif dengan total ada 19 tembakan dan 3 tembakan diantaranya on target. Dan Villarreal di sini total melesatkan 14 tembakan dan 5 tembakan diantaranya on target. Di sini berarti Villarreal sebenarnya juga cukup efektif meskipun kalah dari penguasaan bola, di mana ada tembakan on target yang dilesatkan sama imbangnya dengan tembakan on target yang dilesatkan Barcelona, yaitu sama-sama melesatkan 5 tembakan on target. Dan big chances-nya juga sama, yaitu sama-sama melesatkan 3 big chances dari kedua tim. Ini menunjukkan bahwa Villarreal sebenarnya patut untuk diperhitungkan, tidak bisa dianggap remeh. Dengan bermain 10 orang pun Villarreal masih cukup bisa mengancam dari pertahanan Barcelona. Maka tidak heran Villarreal saat ini masih berada di peringkat ketiga klasemen. Oke, itu tadi yang bisa saya bahas dari Barcelona. Kita beralih ke rivalnya yaitu Real Madrid yang juga menang 2-0 melawan Sevilla, di mana Real Madrid juga sama mendapatkan voucher penalti yang dilesakan oleh Mbappe. Dan di sini Mbappe menyamakan rekornya dengan total melesatkan 59 gol dalam 1 tahun kalender, di mana terakhir rekor ini dipegang oleh Cristiano Ronaldo dan tadi malam mampu dipecahkan oleh Kylian Mbappe. Real Madrid memang tampil mendominasi tadi malam. Namun saya lihat beberapa kali Sevilla juga mengekspos lini pertahanan dari Real Madrid. Di sini terlihat lini pertahanan Real Madrid sangat rapuh, di mana Antonio Rudiger sama sekali tidak memberikan efek yang baik di lini pertahanan Real Madrid, dan ada beberapa pemain-pemain muda yang diturunkan oleh Xabi Alonso juga tidak memberikan performa yang cukup baik. Ini sebenarnya menjadi catatan penting untuk Xabi Alonso, di mana melawan Sevilla mereka mampu diekspos pertahanannya, dan saya melihat sendiri beberapa kali ada kesalahan umpan juga, ada hasil intercept dari pemain Sevilla yang akhirnya memberikan ancaman untuk gawang Real Madrid. Untungnya di bawah Mister Real Madrid masih dijaga oleh Thibaut Courtois, di mana Thibaut Courtois tadi malam banyak memberikan penyelamatan penting bagi Real Madrid sehingga menyelamatkan wajah Real Madrid dari hasil imbang atau bahkan kekalahan apabila tidak ada Thibaut Courtois di bawah Mister. Dari statistik memang Real Madrid menguasai pertandingan dengan 53% penguasaan bola dibanding 47% untuk Sevilla. Dan di sini Real Madrid mampu melesatkan 18 tembakan dan 8 tembakan diantaranya on target, dan Sevilla hanya melesatkan 14 tembakan dan 5 tembakan diantaranya on target. Dan Real Madrid juga mampu melesatkan
6 big chances. Sayangnya dari 6 big chances itu ada 4 big chance miss yang dilewatkan oleh Real Madrid. Di sini juga terlihat Real Madrid juga masih kurang klinis di lini depannya, di mana combo yang sangat mantap di sini, di mana pertahanan rapuh dan lini depan juga masih kurang klinis. Ini menjadi catatan yang cukup serius bagi Xabi Alonso untuk kedepannya bisa memperbaiki performa para pemainnya. Karena jika seperti ini terus, tidak menutup kemungkinan Real Madrid akan jauh dari perebutan gelar juara yang saat ini masih dipimpin oleh Barcelona di peringkat pertama. Oke, itu tadi dari hasil pertandingan La Liga dari dua tim besar yang saya bahas. Dan ada beberapa pertandingan lainnya akan saya rekapkan di sini. Mulai dari Valencia yang bermain imbang 1-1 melawan Mallorca, ada Levante juga yang bermain imbang melawan Real Sociedad, Atletico Madrid menang telak 3-0 melawan Girona, Osasuna yang menang 3-0 melawan Deportivo Alaves, dan ada Real Betis juga yang menang telak 4-0 melawan Getafe, dan Athletic Bilbao yang kembali kalah melawan Espanyol dengan skor 2-1 untuk kemenangan Espanyol. Kemudian kalau kita lihat dari klasmennya, Barcelona masih memimpin klasmen dengan 46 poin, disusul Real Madrid di posisi kedua dengan 42 poin dengan selisih 4 poin. Atletico Madrid berada di peringkat ketiga dengan 37 poin, dan Villarreal akhirnya turun ke posisi keempat setelah kalah dari Barcelona dengan 35 poin. Namun di sini yang menjadi catatan, Villarreal masih ada selisih 2 pertandingan dengan Barcelona, di mana Barcelona sudah melakoni 18 pertandingan, namun Villarreal baru 16 pertandingan. Di sini apabila Villarreal masih bisa terus konsisten, mungkin akan bisa menyusul Barcelona di peringkat pertama. Oke, itu tadi dari pertandingan yang bisa saya bahas dari La Liga. Kita beralih ke liga terakhir di review kali ini, yaitu di Serie A. Ada pertandingan besar antara Juventus lawan AS Roma yang dimenangkan oleh Juventus dengan skor 2-1. Sejauh ini merupakan pertandingan yang sangat bagus menurut saya, pertandingan Juventus yang sangat bagus di bawah kepelatihan Luciano Spalletti, di mana memang Juventus tadi malam lebih mendominasi permainan melawan AS Roma, di mana ada penampilan yang cukup apik juga dari seorang Consecao, di mana dia juga mampu melesatkan 1 golnya. Consecao juga bermain cukup apik tadi malam, duetnya dengan Kenan Yildiz mampu beberapa kali mengancam pertahanan dari AS Roma. Memang Juventus di sini kalah dari penguasaan bola, namun Juventus terlihat lebih efektif, di mana Juventus total melesatkan 9 tembakan, namun dari 9 tembakan itu mereka mampu melesatkan 6 tembakan. Maksud saya Juventus mampu melesatkan 13 tembakan, dan dari 13 itu mampu melesatkan 9 tembakan on target, berbanding dengan AS Roma yang hanya melesatkan 5 tembakan on target dari total 14 tembakan. Dan Juventus mampu melesatkan 6 big chances dan AS Roma hanya 1 big chances. Di sini membuktikan bahwa Juventus meskipun kalah dari penguasaan bola, mereka mampu mendominasi permainan lewat serangan baliknya. Bahkan lebih efektif serangan balik dari Juventus ketimbang AS Roma. Oke, itu tadi beberapa review pertandingan yang bisa saya utarakan kepada kalian. Semoga menjadi sedikit wawasan untuk kalian, dan semoga video ini menarik untuk ditonton. Terima kasih.